Halo guys, kembali lagi ke channel yang gak jelas ini. Sudah lama kayaknya saya nggak mengupload video sama sekali. Jadi hari ini saya akan mereview sebuah kit dari Dabon model, yakni Strike Rogue plus Authority Backpack. Oke, seperti inilah tampilan kitnya. Ini Strike Authority-nya. Terlihat perbedaan warna daripada Strike normalnya ya. Di sini cuma beda warna biru ke merah, dan ini juga dari merah pekat ke merah muda. Dan juga ini bagian putihnya agak warna merah muda sedikit gitulah. Nggak putih-putih amat ya. Dari frame ini kayaknya sama aja framenya kayaknya, cuma ini ada warna yang lebih gelap sama di bagian samping ini. Oh, kemudian juga saya di sini sukanya apa namanya? Ini dekalnya bukan dekal sih, stiker ya. Mode Sakura gitu. It's look good. Ini Strike versi cewek kayaknya. Oke. Inilah tampilan Strike-nya. Dilengkapi dengan seal, rifle, dan juga bisa berlatih. Oke, kita menuju ke artikulasi. Artikulasi di bagian kepala seperti biasa, bisa diputar sedemikian, naik turun, samping. Agak goyang sebenarnya jika naik. Oh, ini juga di bagian tanduk ini sebenarnya ada variasi warna beda. Ini ada yang warna merah. Bisa kalian pakai yang merah atau gimana, itu terserah kalian. Oke, berlanjut ke bagian lengan atau bahu. Bisa dinaikkan sedemikian. Oops, sorry. Tekukannya demikian. Oh, belum saya tekuk. Nah, ini dia tekukannya sedemikian. Putar di bawah bahu. Ini enggak kesat sekali. Kedepankan demikian ya. Ini rada-rada crunchy dikit. Must be careful bro. Terus bagian tangan putar layaknya tangan normal. Oke, berlanjut kita ke bagian pinggang. Diputar sedikit ya, karena ini mentok di bagian waist depan. Sebenarnya bisa diturunkan waistnya, cuma di bagian belakang kita mentok. Oke. No use for that. Waist samping bisa diginikan. Di sini ada juga store-nya pisau belati. Stay. Pisau belatinya seperti ini ya. Jeng. Cut. Okay, back to the susah dah balik lagi. How do I? Okay. Wait. Nah. Go. Idih, kok susah. Santai bener. Halo bro, durasi bro. Baka ya bro. Here we go. Skirt depan bisa dinaikkan, diturunkan. Skirt belakang is a little bit fucked up. Okay. Oh, sorry. Didn't mean that. Ish. Come on, bro. Untuk bagian kaki bisa dikedepankan sedemikian. Mungkin bisa lebih lagi. Di belakang. Jangan dulu ditekuk, bro. Dikebelakangkan sedemikian.
Please be fokus. Good. Kemudian dikesampingkan demikian. Idih, mudah sekali copot. Tumben. Oke, I guess. Kemudian kedepankan dikit, kita lakukan tekukan di bagian sini. Looks good, bro. Ini kemarin pas pemasangan di bagian ini sih, di sambungan pangkal paha sama betis ini ada sedikit masalah. Itu ada join yang sangat ketat sekali. Untung ada baby oil yang bisa melicinkan sedikit ketika mau melepaskannya. Ini kayak yang kemarin. Ini lupa saya arsir lagi dikit, jadinya agak keras di bagian sini. Oke, berlanjut ke bagian petis seperti ini. Mudah copot. It's okay. Ini ya, kakinya ini masih main-main dikit. Biasalah ini. Oke, ini nggak ada gimmick sama sekali. Revolve seperti biasa, hanya seperti ini. Kita ada berbagai macam posisi tangan. Ada memegang rifle, mengepal. Oops, shit. Stay, bro. Mengepal telapak tangan, mengembang. What do you call it? Setengah genggaman waktu saya untuk memegang pedang kah namanya. Dan berbagai macam. Ini juga bagian leher bisa diganti, ada yang warna putih, ini warna abu-abu. Kemudian ini juga pelindung tangan sebelah mana ya, lupa saya, nggak tahu saya ini. Pokoknya ada ini part lebihnya. Untuk shield sendiri ini bisa dicopot. Aduh, susah. Intinya ya, ini bisa dicopot, terus ini tombolannya ini bisa ditaruh sini atau di bawah juga, selayaknya dia memegang. Oke. Ke sini juga konektornya bisa diputar-putar. Bisa terus direntangkan dikit, tutupnya dikit, rentangkan semua, like so. Kita colokkan saja di bagian belakangnya, joy. Jos mandos, like so. Gagah dikit dah. Oke, sini juga ada extra part untuk eyelid pack-nya. Kemudian kita berlanjut ke Autori backpack. Sorry. Wait. That's it. Nah, seperti inilah tampilan Autori backpack-nya. Berbentuk kapal pada umumnya. Di sini ada senjata pedang dan misil launcher. Di sini juga ada apa namanya? Ini juga misil. Oke. Saya suka nih tampilannya ini. Oke, kita comot aja dulu. Ini sebenarnya koneksinya ke stand ya. Just ini untuk konektor ke stand. Oke, kita lepasnya. Ini untuk artikulasinya dulu ya. Oke, kita turunkan lagi dikit. Oke, terjatuh HP saya. Oke, untuk artikulasi saya bisa dicakupkan demikian. Di sini juga ada ball jointnya, bisa digoyang-goyangkan, rotasi sedemikian. Udah copot. Di sini juga bisa dinaik turunkan, udah copot. Oke, like so. Bisa dinaikkan full, diturunkan juga, tapi kementok. Bisa dinaikkan, diturunkan. Kementok misil ya. Ini untuk pemasangan misilnya terlihat ada gapnya dikit ini ya, nggak berani saya naikkan lagi.
takut patah nanti. Asal dia kecantol aja, nggak apa-apa. Oke. Kemudian di bagian ini misal ada konektornya juga seperti ini, bisa digerak-gerakkan, dirotasi maksud saya. Di sini juga tailnya bisa digerak-gerakkan. Sama halnya juga untuk pedang. Untuk pedang sendiri ini bisa dilepas dengan ditarik saja ke belakang. Dan untuk efek pedang ini agak not good, really good. Ada bekas putih-putihnya, itu kurang bagus. Oke, di sini juga ada tembakannya, entah apa namanya, bisa diputar-putar, tapi di sini cukup ke depan gitu aja ya, dan ke belakang like so, sama halnya juga gini. Dan untuk pemasangan di backpacknya sendiri kita bisa lakukan dengan menarik moncongnya, kemudian paksakan sedikit, kita turunkan. Jadi ini nanti yang kecantol di punggungnya ya. Oke, let's try aja. So, you gonna be like this. Tapi sayangnya karena backpack terlalu berat, ya you know lah. We need a stand base. Nggak sanggup, saya nggak sanggup gitu dia. Agak crunchy nih Ki. Mencoba membuat pose yang bagus. Oke. Agak ribet dikit, but it's okay. Ini kit nggak cocok dimain-mainkan ya. Semua kit maaf saya emang gak cocok dimainkan, cuma emang ini kurang playable sekali, gak susah dimainkannya karena kakinya tuh kan comot satu, kakinya tidak kuat menopang backpack. Oke, kita pasangkan dikit. Wait. Nah, karena ini standnya tadi hanya untuk Otori backpack aja, ada tambahan dikit. So, jadi kalian perlu ini ya. Jadi ini ditancapkan saja seperti ini. Kemudian tutup mati. Tuskan saja di belakang pantatnya. So it's gonna be like this. Oops. Ya. Tapi agak miring deh ya. I don't know why. Itu, tapi kenapa dia agak miring, nggak mau ke depan. Oke, di sini juga sebenarnya ada kokpitnya bisa dibuka, tapi saya malas buka lagi. Ada pilotnya yang duduk di sana. Di sini juga kita dapat pilot yang berdiri. Entah siapa nama pilotnya, saya kurang tahu. Bisa kalian cari di buku manualnya. Oke, untuk penampilan sih, dari segi penampilan kit ini lumayan bagus, cuma emang tidak playable sama sekali menurut saya. Ini terlalu ringkih juga.
pas dibikinin stand nggak mau bagus, sejajar gitu maksud saya. Ya, saya cuma melengkapi seri aja, Master Grade series dia, mumpung ini ada yang murah, saya beli aja kemarin. Berikut juga booster juga sama Aegis ya, nanti kita rakit lagi. Oke, demikian aja review yang rancu dan nggak jelas ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam buat like. Bye bye.